Halo, ketemu lagi. Pada Applikom hari ini kita akan membahas mengenai time value of money atau nilai waktu dari uang. Yang di dalamnya itu adalah kita membahas mengenai future value, present value, dan kita menghitung jumlah angsuran, jumlah periode angsuran dari suatu peminjaman atau investasi tertentu. Seperti itu. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar mengenai time value of money yang di dalamnya itu adalah present value, IRR, maupun future value dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja membuat tabelnya yang sudah ada di modul atau di latihan soal. Kurang lebih nanti visualisasinya seperti ini atau terserah kalian, sebagus kalian. Nah, untuk yang pertama, di sini kita mencari future value. Mencari future value dari sebuah investasi tertentu dengan jumlah pembayaran di awal itu adalah sama 5 juta dengan jangka waktu bervariasi, ada yang 24, 18, 12 dengan suku bunga tertentu. Untuk Applikom kali ini kita nggak perlu memberikan rumus yang ribet-ribet seperti yang kemarin ya. Kita langsung saja, teman-teman bisa masuk ke formula, lalu insert function, lalu ubah ke kategori menjadi financial. Setelah itu dicari ke FV atau future value. Di sini rate-nya itu adalah suku bunga. Nah, di suku bunga ini teman-teman bisa menyesuaikan terlebih dahulu. Di jangka waktunya ini adalah bulanan atau tahunan. Ketika ini adalah bulanan, jangka waktunya itu adalah bulanan, maka teman-teman bisa mengganti suku bunga itu menjadi ke bulanan juga. Dengan cara membagi ke 12 supaya bisa menjadi bulanan. Karena kan suku bunga di sini diasumsikan itu adalah tahunan, seperti itu. Lalu untuk mencari N-nya, N-per itu adalah jangka waktu. Jadi langsung saja dimasukkan ke 24 di sini. Lalu di sini adalah present value-nya. Jadi bukan di payment-nya, masuk di present value. Nah, di present value kita juga harus menambahkan negatif. Kenapa harus ditambahkan negatif? Karena negatif itu diartikan sebagai bahwa kita itu mengeluarkan duit, mengeluarkan uang di awal supaya kita bisa mendapatkan suatu nilai investasi dalam jangka waktu tertentu. Ini akan berbeda hasilnya ketika kalian itu tidak menegatifkan. Malah investasi kalian itu malah bernilai negatif. Jadi ini dinegatifkan. Setelah dari sini, oke, mohon maaf, itu belum selesai tadi ya. Nah, lanjut aja. Nah, untuk type-nya, ini teman-teman bisa mengubah ke angka 1. Kenapa angka 1? Karena angka 1 itu diartikan sebagai pembayaran pada awal periode. Ini adalah angka 1. Nah, setelah itu ditarik ke bawah. Sama seperti bayar di akhir bulan. Nah, kalau tadi kan teman-teman bisa nyari di sini, atau lebih gampangnya, teman-teman bisa langsung mencari di atas ini, search for function. Rate-nya sama, atau bisa langsung dibagi 12. Enter-nya langsung saja. Lalu payment-nya itu adalah negatif dari jumlah pembayaran. Dan type-nya itu karena ini adalah bayar di akhir bulan, oleh karena itu kita menggunakan angka 0. Langsung di drag ke bawah. Seperti itu untuk latihan yang pertama. Lanjut. Sebentar. Jadi untuk interpretasi dari nilai ini itu adalah ketika kita menginvestasikan suatu dana di awal bulan itu adalah 5 juta. Lalu dalam jangka waktu 24 bulan dan tingkat suku bunganya itu adalah 12%, maka dana yang akan kita dapat selama 2 tahun ini itu adalah 6.348.000.
Sementara akan berbeda ketika kita menginvestasikan dalam jangka waktu 1 tahun. Uangnya sama 5 juta di awal pembayaran itu hanya 5 juta dan tidak nambah-nambah lagi. Dan dalam jangka waktu 1 tahun dengan tingkat suku bunganya 16%, itu akan mendapatkan 5.861 ketika kita membayar di awal bulan. Seperti itu interpretasinya. Lanjut kita ke latihan kedua. Ini adalah kita menghitung nilai sekarang atau present value. Ada suatu investasi yang kita harapkan atau yang kita inginkan itu bernilai 1 juta. Dan berapa sih nilai sekarang yang harus saya investasikan kalau suku bunganya itu adalah 12% dan jangka waktunya itu adalah 6 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cari aja dengan cara, ini saya langsung saja ya, yaitu mencari PV atau present value. Untuk rate-nya sama, itu adalah 12. Dan karena di sini itu adalah jangka waktunya tahunan, maka di sini tidak perlu untuk ditambahkan tahun lagi. Seperti itu. N/nya itu adalah 6. Dan future value-nya itu adalah 1 juta. Dan jangan lupa untuk dinegatifkan. Tab-nya tidak perlu. Dan di sini cuma perlu 1. Nah, sudah dapat nilainya. Jadi untuk interpretasi dari nilai ini itu adalah ketika kita ingin menghasilkan dana sebesar 1 juta dengan tingkat suku bunganya 12% dan jangka waktunya 6 tahun, maka kita harus atau nilai yang harus kita investasikan di awal tahun itu adalah Rp506.631,12. Namun akan berbeda ketika kita ingin dalam jangka waktu yang lebih rendah, tapi dengan suku bunga yang lebih tinggi. Saya ingin uang 1 juta, dan saya harus mencari dengan tingkat suku bunga 20% dan dalam jangka waktu 3 tahun, saya harus menginvestasikan dana awal saya itu adalah sebesar 578.703,70. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai kita nyari N/nya yang tadi. Waktu pelunasannya itu berapa? Nah, caranya itu adalah masuk ke tadi, ini langsung saja N/, atau teman-teman bisa nyari sendiri ya. Itu adalah N/, di financial, lalu tulisannya N/, seperti itu. Rate-nya sama, di sini 15%, lalu dibagi 12, dikarenakan di sini adalah angsuran per bulannya, dan di sini payment kita menggunakan 240 dan dinegatifkan. Dan present value-nya itu adalah 5 juta. Nah, sudah langsung saja. Nah, seperti itu. Ini adalah waktu pelunasan dalam bulan. Ya kan? Nah, ini adalah contoh. Kalau saya meminjam uang sebesar 5 juta, dengan angsuran per bulannya itu adalah 240.000 dan suku bunganya waktu itu adalah 15%, maka pelunasan atau saya harus melunaskan uang 5 juta itu adalah 24 bulan atau 20 atau 2 tahun. Nah, kayak gitu. Yang akan berbeda pada setiap tingkat suku bunga dan angsuran per bulannya. Seperti itu. Nah, untuk bab Applikom kali ini mengenai time value of money cukup sekian. Saya rasa cukup. Untuk pertanyaan dan lain-lainnya, teman-teman bisa langsung saja di WhatsApp saya. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.